Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city now of makes Wuhan. the first coronavirus death confirmed in the U.S. Also, positif pour le coronavirus. This is the first pandemic caused by coronavirus, and we have never before seen. 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret, dan updatean terbaru sudah ada 1.528 kasus positif corona di Indonesia, dengan 81 orang yang sudah sembuh dan 136 orang meninggal dunia. Apa itu virus corona? Apakah kita perlu panik? Gue kasih tahu. Serius amat dah. Sebelum kita bahas virus corona, kita mundur dulu ke November 2002 di Guangdong, China. Alkisah ada seorang petani yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Bayangin aja dia pergi ke sawah, bawa cangkul, pacul, apapun itulah. Lalu dia bertemu dengan seekor luwak. Dan dia mungkin berpikir, wow, lucu sekali luwak ini. Dan luwaknya kayak... Lalu dia bertani seperti biasa, dan dia pulang ke rumah. Ternyata selain membawa nafkah untuk keluarganya, dia juga membawa malapetaka untuk dunia mungkin ya. Karena ternyata luwak yang tadi dia ketemu itu, dia membawa virus yang dinamakan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Singkat cerita, virus SARS ini menyebar kemana-mana dan menginfeksi 8.437 orang dan 813 orang diantaranya meninggal dunia. Lalu ada juga di tahun 2012, yaitu MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Ini mirip-mirip sih. Asal mulanya dari Arab Saudi. Awalnya virus dibawa oleh kelelawar, lalu menginfeksi unta, baru ke manusia. Dan virus ini menginfeksi 2.494 orang di dunia dan 858 orang meninggal. Dan sekarang, di tahun 2020, COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini dilaporkan pertama kali pada akhir 2019 di pasar hewan Wuhan. Sejauh ini diperkirakan pembawa virus ini adalah kelelawar dan terenggiling. Kenapa sih kebanyakan yang membawa virus itu kelelawar atau hewan-hewan sejenis? Gua kasih link di bawah untuk referensi pembelajaran, oke? Nah, COVID-19 ini sebenarnya masih satu keluarga dengan SARS dan MERS tadi, keluarga virus corona. Namun apa yang menyebabkan begitu heboh? Jadi gini, setahu gua, correct me if I'm wrong, oke? Virus itu ada masa inkubasinya. Jadi masa inkubasi itu dihitung dari pertama kali si orang ini terinfeksi virus sampai waktu pertama kali orang ini menunjukkan gejala-gejala. Nah, virus SARS ini dapat menular ketika seseorang telah menimbulkan gejala. Jadi selama masa inkubasi, virus SARS ini tidak bisa ditularkan. Sedangkan virus corona dalam masa inkubasinya itu bisa menularkan virus itu ke orang lain. Jadi misalnya lo ini ya, lo semua, lo terinfeksi virus corona, terus lo dengan santai berjalan-jalan ke mall, lo batuk, atau mungkin lo ngupil terus pencet-pencet tombol lift, lo megang-megang eskalator, padahal lo tidak merasakan gejala apapun yang berat-berat, sebenarnya lo udah bisa menularkan virus itu ke orang lain. Dan itulah yang menyebabkan virus COVID-19 ini begitu cepat penyebarannya di dunia. Ya, mungkin itu sekilas tentang virus corona dan keluarganya. Gue nggak akan bahas terlalu dalam. Mungkin kalian juga udah pada tahu. Udah banyak pembahasan. Gue bakal kasih link-link di bawah untuk info-info. Gue bakal bahas respon orang-orang yang lucu lah saat pertama kali corona ini mulai menyebar, yaitu panic buying. Nah, ini dia. Ini sedikit info ya. Daftar negara panic buying karena teror corona. Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Australia itu pada ngeborong tisu toilet, you know. Padahal sudah ada teknologi bernama air untuk membersihkan tuh ya. Setelah membuang kotoran-kotoran, pakai air. Kenapa sih? Pakai air itu lebih bersih bro. Pakai air dan sabun.
Di Singapura, orang-orang pada memborong barang kebutuhan pokok setelah pemerintah meningkatkan status kewaspadaan corona ya. Dan di Indonesia nih, waktu itu Pak Jokowi mengungkap 2 orang pertama pasien positif corona. Dan warga Indonesia itu banyak banget langsung ngeborong supermarket. Ngeborong masker, hand sanitizer, bahan-bahan pokok. Dan gue lihat juga ada orang yang ngeborong box itu sampai bertingkat-tingkat dia bawa di troli itu ya. Tolonglah. Ya mungkin lu nggak kena corona karena lu stay di rumah terus. Tapi lu kena usus buntu bro, makan Indomie berapa bungkus itu. Ada lagi nih ya, suami istri yang belanja pakai APD. Tahu kan APD? Alat pelindung diri. Hazmat tuh, hazmat yang bajunya sabrek-abrek. Mereka belanja pakai baju itu dong. APD itu langka sekarang tau nggak? Itu perawat-perawat, dokter-dokter sekarang pakainya jas hujan saking langkanya tahu. Dan lu pakai hazmat cuma buat belanja dengan alasan takut. Oh, ini coba kita nonton videonya. Ya saya mau belajar di sini juga tenang. Ini juga bawa duit di sini. Ini juga bawa duit. Ini juga bawa duit di sini. Anda belanja pakai hazmat, lalu ditegur, bilangnya belanja bawa duit. Sudah. Saya no comment. Ya itu sedikit ya tadi ya, refreshing. Jadi menurut gua, kalian perlu waspada, kalian perlu berhati-hati, tapi jangan sampai panik, apalagi panik dengan kebodohan. Jangan. Karena kita harus mikirin juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya kalian atur-atur, tahu sendirilah selama di rumah makannya kayak gimana. Kalau bisa selama ini dihemat-hemat, jangan makan terlalu banyak, cukupnya aja, karena semuanya juga lagi susah sekarang ini ya. Dan sekarang gue juga bakal ngebahas tips dan trik untuk melawan corona. Nah, ini ya dari CNN Indonesia, sudah terpampang jelas dengan gambar yang begitu bagus ya. Yang pertama, cuci tangan sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, dan setelah memegang instalasi publik. Nanti gue bakal jelasin gimana cara cuci tangan yang benar, oke? Jadi sekarang gue kasih tahu gimana cara cuci tangan yang benar, oke? Kenapa dianjurkan cuci tangan dengan menggunakan sabun? Itu karena virus itu lapisan luarnya ada lemak ya, atau minyak. Dan sabun, kalian tahu sendiri kan dari SD bahwa sabun itu bisa melunturkan minyak itu. Tapi ada prosesnya, nggak cuma sedetik langsung luntur. Kalau kalian yang cuci tangan kayak gini nih, cuma kayak gini, ya nggak apa-apa. Selamat, kalian dapat tiket VIP masuk rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nah jadi gini cuci tangan yang benar ya. Ingat 20 detik. Waktunya untuk melunturkan minyak itu 20 detik. Jadi kalian basahin dulu tangan kalian. Udah basah, ambil sabun secukupnya. Ini yang gue cair ya. Kalian cuci tangan selama 20 detik. 20 detik itu kalian bisa nyanyi Happy Birthday selama 2 kali. Refnya tahu kan Happy Birthday ya. Kalau misalnya kurang boleh tambah lagi. Nah, ingat semuanya harus sampai kecuci bersih. Ruas-ruas jari, jempol kalian, tuh telapak tangan. Kalau udah 20 detik, baru kalian bilas lagi sampai bersih, sampai nggak ada sisa sabun, biar virusnya semuanya ikut luntur, oke? Nah kalau udah kalian boleh ciprat-ciprat ke kameramen kayak gitu. Lalu bisa juga kalian, kalau misalnya lagi berhalangan untuk cuci tangan, nggak ada air, nggak ada sabun, kalian bisa pakai hand sanitizer yang minimal alkoholnya 60-80% lah. Lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Nah ini untuk kalian ya, gua ajarin gimana caranya bersin atau batuk yang benar, yang beretika, oke? Jadi ketika kalian bersin, pakai ini, bagian lengan dalam, seperti ini. Hatsum! Atau lebih baik lagi kalian siapin tisu atau lap tangan ya. Jadi ketika kalian batuk, ambil tisunya langsung tutup mulut kalian dan hidung kalian. Lalu kalian langsung buang ke tempat sampah. Lalu nih jika pergi ke wilayah yang terinfeksi corona,
Jangan menyentuh hewan atau burung. Jangan mengunjungi pasar-pasar yang menjual bahan-bahan mentah atau pasar hewan hidup. Hindari kontak dengan orang yang lagi sakit, bersin di tempat umum. Selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian. Kalian tahu sendiri lah gimana caranya, oke? Mungkin sekian dari gue. Yang penting kalian udah tahu what to do to fight this virus. And please stay home. Jangan kemana-mana. Bantu pemerintah dalam memutus rantai persebaran virus corona ini, oke? Gue juga udah 2 minggu straight di rumah terus. Cuman 2 hari keluar, itu juga cuman ke warung depan rumah dan ke supermarket buat belanja kebutuhan. Nah, jadi buat kalian-kalian yang masih nongkrong di luar, pulang sana, pulang di rumah aja. Lagian di rumah kalian bisa ngelakuin banyak aktivitas kok. Kayak misalnya ngelatih skill musik kalian, ngelatih skill masak, olahraga, nonton YouTuber favorit lo. Pokoknya intinya jangan sampai kalian keluar rumah kecuali itu hal yang penting banget, kayak belanja kebutuhan dan lain-lain. Kalau cuma sekedar nongkrong atau pacaran, bisa lah lewat video call dan teknologi lainnya. Stay at home biar virus corona ini cepet selesai, cepet reda, dan kalian bisa nongkrong lagi bareng temen, kalian bisa bucin lagi. Oke? Jaga kesehatan terus, makan yang bergizi, and see you on next video with me, Timotius Elvin, di Gue Kasih Tahu.